sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lira Hertin dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai worksheet 2 statistika dasar. Ini adalah jawaban saya. Ini adalah soalnya, yaitu seorang mahasiswa Prodi Sistem Informasi Filkom UB melakukan penelitian pada website Filkom UB. Dia ingin mengetahui kualitas dari website tersebut menggunakan metode Web Crawl 4.0 yang disusun berdasarkan pada 3 area, yaitu usability, informasi kualitas, kemudian service interaction quality, yang menggunakan kuesioner dengan skala penilaian 1-7 dan mengambil sampel sebanyak 20 mahasiswa dari jumlah populasi 10.000 mahasiswa. Dia menggunakan teknik random karena memiliki daftar semua mahasiswa Filkom UB dan jumlah populasi diketahui. Ini adalah penyajian dalam bentuk tabel. Usability atau X1, kemudian kualitas informasi atau X2, dan kualitas interaksi atau X3. Poin yang pertama adalah membuat grafik. Poin yang kedua adalah menghitung nilai rata-rata, median, dan modus untuk pengolahan data berdasarkan ukuran pemusatan. Kemudian poin yang ketiga, menghitung nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum untuk pengolahan data berdasarkan ukuran letak data. Poin yang keempat adalah nilai simpangan baku untuk pengolahan data berdasarkan ukuran penyebaran data. Kemudian poin yang kelima adalah menghitung nilai koefisien skewness dan kurtosis. Ini adalah jawaban saya. Yang pertama adalah penyajian dengan grafik batang. Area yang pertama adalah usability dengan nilai 1 berjumlah 1 orang, nilai 2 berjumlah 2 orang, nilai 3 6 orang, nilai 4 3 orang, nilai 5 1 orang, nilai 6 5 orang, dan nilai 7 2 orang. Area yang kedua, kualitas informasi, nilai 1 ada 3 orang, nilai 2 3 orang, nilai 3 3 orang, nilai 4 3 orang, dan nilai 5 4 orang, nilai 6 1 orang, dan nilai 7 3 orang. Area yang terakhir yaitu kualitas interaksi. Nilai 1 berjumlah 1 orang, nilai 2 4 orang, nilai 3 2 orang, nilai 4 6 orang, nilai 5 2 orang, nilai 6 4 orang, dan nilai 7 1 orang. Poin yang B, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya, yang diantaranya ada mean atau rata-rata, median, dan modus. Nah, mean sendiri diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan frekuensi total. Dan sudah diketahui bahwa frekuensi totalnya adalah 20 orang. Nah, ini adalah data yang sudah saya urutkan, mulai dari skala penilaian 1 hingga skala penilaian 7. Nah, apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh rata-rata dari area 1 adalah 4,2, rata-rata area 2 adalah 3,85, rata-rata area 3 adalah 4. Selanjutnya median atau nilai tengah. Karena seluruh frekuensi berjumlah 20 orang, sehingga nilai tengahnya ada pada data yang ke-10 dan data yang ke-11. Nah, kebetulan di ketiga area tersebut, data ke-10 dan data ke-11-nya adalah bernilai 4. Sehingga nilai tengahnya adalah data ke-10 ditambah dengan data ke-11 dibagi dengan 2, yaitu 4 ditambah 4 per 2, 8 dibagi 2 adalah 4, sehingga median dari ketiga area tersebut adalah 4. Selanjutnya, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Dengan area yang pertama, X1, modusnya adalah nilai 3 dengan 6 poin atau 6 orang. Selanjutnya, area yang kedua adalah nilai yang kelima dengan frekuensi 4 orang. Dan area yang ketiga, nilai 4 dengan frekuensi 6 orang. Nah, selanjutnya adalah kuartil. Mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian.
Dengan kuartil 1, itu X atau data ke-1 dikali dengan N plus 1 per 4. Kemudian kuartil 2, X atau data ke-2 dikali dengan N plus 1 per 4. Dan kuartil 3 adalah X atau data ketiga dikali dengan N plus 1 per 4. Nah, sudah diketahui bahwa N adalah 20, atau frekuensi totalnya adalah 20 orang. Dan ini adalah data yang sudah saya urutkan. Nah, akhirnya, karena seluruh area memiliki frekuensi yang sama, yaitu 20, sehingga data ke-1 dikali dengan 20 ditambah 1 dibagi 4. Temu hasilnya data ke-5,25. Selanjutnya kuartil 2 adalah data kedua dikali 20 ditambah 1 dibagi 4, ketemu hasilnya data ke-10,5. Selanjutnya kuartil 3, data ketiga dikali 20 tambah 1 dibagi dengan 4, ketemu hasilnya data ke-15,75. Untuk area 1, data ke-5,25 dijabarkan menjadi data ke-5 ditambah dengan 0,25. 0,25 dijabarkan lagi menjadi data ke-6 dikurangi data ke-5. Sehingga diketahui bahwa data ke-5 adalah bernilai 3, selanjutnya 0,25, data ke-6 dan ke-5 juga bernilai 3, sehingga kuartil 1 bernilai 3. Kemudian kuartil 2, data ke-10,5, data ke-10 ditambah dengan 0,5 atau data ke-11 dan data ke-10, yaitu semuanya bernilai 4, sehingga kuartil 2 dari area 1 juga bernilai 4. Selanjutnya kuartil 3, data ke-15 dan ditambah 0,75, yaitu data 16 dan data 15, dengan seluruhnya bernilai 6, sehingga kuartil 3 juga bernilai 6. Untuk nilai minimum dari area 1 adalah nilai yang paling kecil, yaitu skala penilaian paling kecil adalah 1, dan nilai skala penilaian yang paling besar atau maksimum adalah 7. Untuk area yang kedua, kuartil 1, data ke-5 itu 2, dan ditambah dengan 0,25 itu juga 2, sehingga kuartil 1 bernilai 2. Selanjutnya kuartil 2, data ke-10 adalah 4, dan 0,5 juga bernilai 4, sehingga kuartil 2 juga bernilai 4. Selanjutnya kuartil 3, data ke-15 itu 5, 0,75 juga bernilai 5, sehingga kuartil 3-nya 5. Dengan nilai minimum dan nilai maksimum sama dengan area yang pertama, yaitu minimum 1 dan maksimum 7. Untuk area yang ketiga adalah data ke-5 adalah 2, dan data ketiga dengan 2, data ke-6 dan data ke-5 itu 3 dan juga 2, sehingga 2 ditambahkan dengan 0,25, sehingga kuartil 1 adalah 2,25. Kemudian selanjutnya adalah kuartil 2, yaitu data ke-10 adalah 4, data ke-11 dan juga data ke-10 juga 4, sehingga kuartil 2 diperoleh nilainya 4. Kemudian selanjutnya adalah data kuartil 3, yaitu data ke-15 itu 5, dan data ke-16 dan juga data ke-15 adalah 6 dan juga 5, sehingga 5 ditambah dengan 0,75, sehingga kuartil 3-nya 5,75. Selanjutnya mencari simpangan baku. Dengan rumusnya adalah jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai atau datanya dikurangi dengan rata-rata, dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 19, dibagi dengan N-1, karena skalanya kurang dari 30. Nah, diketahui bahwa rata-rata dari area 1 adalah 4,2, rata-rata area 2 adalah 3,85, kemudian rata-rata area 3 adalah 4, dengan N atau frekuensinya berjumlah 20. Nah, apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh simpangan baku dari area 1 adalah 1,80,
simpangan baku area 2 adalah 2,01, dan simpangan baku area 3 adalah 1,68. Nah, selanjutnya adalah menghitung koefisien skewness dan kurtosis. Rumusnya adalah koefisien skewness bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan modus dan juga median, yaitu rata-rata dikurangi dengan modus dibagi simpangan baku, atau 3 dikali rata-rata dikurangi median dibagi dengan simpangan baku. Untuk kurtosis adalah alfa pangkat 4, yaitu 1/n dikali dengan jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai atau datanya dikurangi rata-rata dipangkatkan 4, kemudian dibagi dengan simpangan baku pangkat 4. Nah, apabila dimasukkan ke dalam rumus, koefisien skewness dari area 1 diperoleh nilai 0,67, yaitu bernilai positif. Dan juga kurtosisnya diperoleh nilai 1,62, ya, dan itu kurang dari 3, sehingga disebut dengan platykurtik atau kurvanya datar, cenderung datar. Kemudian area yang kedua diperoleh koefisien skewness-nya min 0,57 yang bernilai negatif, kemudian kurtosisnya 1,71 kurang dari 3 sehingga platykurtik. Kemudian area yang ketiga diperoleh koefisien skewness-nya adalah 0 sehingga normal, dan kurtosisnya 1,85. Sama dengan sebelumnya, yaitu platykurtik atau kurvanya datar. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.